Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Karya Berkah Teksindo Official yang membahas seputaran tentang masalah pada forklift. Kali ini kita punya customer yang meminta untuk service maintenance forklift heli ini. Nah, apa aja yang harus diganti di service maintenance ini? Saksikan videonya ya. Jangan lupa sebelum menyaksikan video ini untuk subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Jika sudah subscribe channel ini, kita akan langsung saja saksikan bagaimana step by step untuk service maintenance ini. Nah, biasanya kalau di kendaraan mobil pribadi itu kan untuk penggantian oli sama filter-filter dilihat dari kilometernya. Nah, kalau untuk forklift itu dilihat dari jam kerjanya, hormeternya itu. Nah, biasanya kalau untuk penggantian oli pertama itu 360 jam. 360 jam itu udah harus wajib ganti oli sama filter oli, terus filter solar juga, fuel filter. Nah, ini untuk model unitnya heli sama serial nomornya tercantum jelas di nameplate unitnya. Di nameplate unit juga tertera tahun pembuatan, terus serial nomornya juga. Nah, ini untuk model engine-nya dan nameplate-nya juga. Ya, langsung aja kita mulai. Untuk langkah awal kita buka dulu tap olinya untuk membuang atau baut pembuangan olinya. Nah, ini cara untuk membuka tap pembuangan olinya itu pakai kunci shock 28. Kalau udah agak enteng pakai kunci shock, nah ini bisa pakai tangan juga. Harus dipastikan oli yang ada di engine terbuang semuanya ya. Nah, selagi kita sambil nunggu olinya terbuang semua, kita akan melepas juga filter-filternya. Nah, kita akan lepas filter ini, filter solar. Untuk kalau misalkan keras itu bukanya harus pakai kunci filter dulu terlebih dahulu. Nah, cuma kalau udah gampang nih bisa pakai tangan juga. Setelah filter solar terbuka, nah posisi filter oli ada di bawah filter solar. Terlihat jelas di dalam video ini. Karena ruang untuk membukanya sangat sempit, nah ini kita harus lewat bawah untuk melepasnya. Kita nggak videoin ya secara pas pertama buka pakai kunci filternya karena ruangnya yang sangat sempit. Nah, ini setelah pakai kunci filter, pakai tangan juga gampang nih melepasnya. Setelah filter oli mesin mau terlepas, jangan lupa di bawahnya juga harus pakai nampan ya buat penampungan supaya si oli mesin tidak berceceran kemana-mana. Nah, kalau sudah terlepas filter solar sama filter engine-nya, kita akan pasangin filter yang barunya. Nah, namun sebelum kita pasang filter yang baru, ini kan di sini ada seperti karetnya nih. Sebelum dipasang ke unit, si karetnya ini lebih baik diolesin dulu pakai oli, karena kalau misalkan gak diolesin dulu pakai oli, nanti kalau misalkan kita mau ngelepasnya lagi pasti sangat susah banget. Nah, ini oli, filter oli yang bekas sama yang barunya ini. Langsung aja kita pasang filter solarnya terlebih dahulu. Untuk cara pemasangan bisa pakai manual pakai tangan, bisa juga pakai kunci filter. Cuma kalau misalkan pakai kunci filter itu ngencinginnya jangan terlalu kencang. Kalau misalkan terlalu kencang, ntar pas kita mau ngelepasnya lagi pasti bakal susah. Nah, ini asal ini aja, asal kencang aja, jangan terlalu kencang supaya si drama aja udah kabar semua solar gak bocor keluar. Nah, kalau filter solarnya sudah terpasang, jangan lupa
filter penyaringan yang ada di dalam bospom itu harus dibersihkan juga ya. Gak perlu diganti, itu bisa dibersihin aja pakai kompresor, disemprotin aja supaya kotoran-kotorannya kebuang semua. Nah, setelah semuanya terpasang, ini proses untuk pemasangan filter oli mesinnya. Karena posisinya agak sempit, nah ini agak susah pasangnya. Coba kita pasang dan kita videoin dari bawah supaya kelihatan ya untuk pemasangan filter oli mesinnya. Nah, kalau filternya sudah terpasang, jangan lupa kita bersihin juga filter udaranya. Karena ini baru 360 jam pertama, maka untuk filter udara nggak kita ganti. Kita bersihin aja pakai kompresor supaya kotorannya pada hilang. Nah, untuk proses membersihkan filter udara ini harus dipastikan benar-benar bersih ya sebelum pemasangan kembali. Nah, kalau semuanya udah terpasang, filter semuanya udah terpasang, baru kita masukkan oli barunya. Cuman untuk pemasangan oli yang baru sebelum pengisian ke dalam engine itu harus dipastikan filter sudah terpasang semua, sama baut carter juga sudah terpasang dengan kencang. Kalau nggak kenceng, takutnya nanti pas mesin hidup si oli mesin malah netes. Jadi sebelum sebelum pengisian oli mesin yang baru harus dipastikan dulu filter sudah terpasang, baut carter juga sudah terpasang dengan kencang. Alhamdulillah untuk pengerjaan maintenance forklift hari ini kita sudah beres. Untuk pengerjaan hari ini kita maintenance forklift ada 3 unit dan tiga-tiganya alhamdulillah semuanya udah beres. Nah, sekarang tinggal pengetesan setelah unit kita maintenance. Setelah oli dan filter sudah diganti, suara mesin jadi lebih halus. Ya, mungkin sekian dulu untuk video pengerjaan maintenance forklift hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara like, share, dan subscribe terus channel kami agar kami terus semangat dalam membuat konten-konten video tentang permasalahan forklift ke depannya. Oke, sekian dulu kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.